Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah rangkaian listrik dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Angkatan 2025 kelas B. Jadi, perkenalkan, nama saya Noval Agustian. 3 digit NIM terakhir saya 061. Saya Muhammad Esrafid, 3 digit NIM terakhir 042. Kali ini kita akan mereview sebuah film yang berjudulkan Karun War, yang dimana film ini berlatarkan di abad 19, yang bercerita tentang konflik antara Thomas Alva Edison dan Nikola Tesla. Jadi, untuk konfliknya sendiri itu akan ada peperangan antara Nikola Tesla dan Alva Edison, tentang Alva Edison yang menemukan sebuah bola lampu dengan arus DC, dan Nikola Tesla yang mengusulkan untuk bola lampu tersebut menggunakan arus AC. Jadi untuk lanjutannya langsung saja kita ke videonya. Bayangkan kita kembali ke akhir tahun 1800-an, di mana dunia masih gelap gulita di malam hari. Lalu muncul Thomas Alva Edison, sang superstar ilmuwan. Dia seperti pesulap, memamerkan penemuannya yang luar biasa, bola lampu pijar. Dia punya sistem listriknya sendiri yang disebut arus arah atau disebut dengan DC. Dan dia bersikeras bahwa ini adalah satu-satunya sistem yang aman dan bisa diandalkan untuk menerangi Amerika. Tapi ceritanya tidak berhenti di sana. Masuklah George Westinghouse, seorang industrialis cerdas dan tajam. Dia melihat kelemahan besar sistem Edison. Listrik DC tidak bisa dikirim jauh-jauh. Butuh pembangkit listrik di setiap sudut kota. Suatu hari, dia menemukan karya seorang jenius lain, yaitu Nikola Tesla, yang punya sistem arus bolak-balik atau bisa disebut AC. Sistem AC ini bisa mengalirkan listrik dengan sangat efisien melintasi jarak yang sangat jauh. Westinghouse pun membeli paten Tesla dan mereka pun bersekutu. Nah, disinilah perangnya dimulai. Alih-alih bersaing sehat, Edison marah. Dia merasa tahtanya sebagai raja listrik terganggu. Dia pun memulai kampanye hitam yang kejam untuk menakuti publik. Adegan-adegan di film ini menunjukkan bagaimana Edison secara publik menyetrum anjing, kuda, bahkan gajah dengan listrik AC hanya untuk membuktikan bahwa itu berbahaya dan mematikan. Lalu serangannya menjadi semakin gelap. Edison diam-diam membantu penjara untuk menciptakan kursi listrik pertama dan sengaja memastikan alat itu menggunakan listrik AC milik Westinghouse. Tujuannya satu, untuk selamanya mengaitkan nama Westinghouse dan listrik AC dengan kematian, sampai-sampai ada istilah to be Westinghouse yang artinya dieksekusi. Kita juga melihat sisi human dari Tesla. Sebagai ilmuwan murni, dia jijik dan sedih melihat penemuannya yang dimaksudkan untuk kemajuan peradaban justru digunakan sebagai alat pembunuh. Titik balik ini sangat dramatis. Westinghouse dan Tesla, meski diserang habis-habisan, tidak menyerah. Mereka mendapatkan 2 proyek epik. Yang pertama, menerangi pameran dunia di Chicago tahun 1893. Bayangkan, di tengah kegelapan malam, tiba-tiba seluruh pameran menyala terang benderang. Ini adalah iklan terbesar bagi kehebatan listrik AC. Yang kedua adalah memanfaatkan air terjun Niagara. Mereka membangun pembangkit listrik raksasa di sana, membuktikan bahwa AC bisa menghidupkan seluruh kota dari jarak yang sangat jauh. Adegan akhir film ini menunjukkan bagaimana lampu-lampu di seluruh Amerika mulai menyala berkat sistem AC. Edison kalah dalam perang ini meskipun namanya tetap abadi. Sementara visi Tesla, keteguhan Westinghouse, akhirnya yang berhasil menerangi dunia modern kita. Film ini seperti drama epik tentang ambisi, dendam, dan pada akhirnya kemenangan di sebuah ide brilian yang tidak bisa dihalangi. Oke, sekarang saya akan mereview tentang kelebihan mengenai film The Karun War. Yang pertama yaitu menurut saya sendiri, akting para pemerannya itu sangat kuat seperti Benedict Cumberbatch, Michael Shannon, dan
Nicholas Hoult berhasil memerankan tokoh-tokoh besar dengan karakter yang mendalam seperti Nikola Tesla dan Alva Edison. Visual dan sinematografi yang indah menggambarkan era pada perang listrik dengan pencahayaan simbolik seperti pencahayaan pada tahun 19 dan pada tahun 18. Film ini juga sangat ikonik sekali dengan tema vintage. Jadi bagi teman-teman yang ingin menonton film dengan pencahayaan dan sinematografi yang vintage, ini cukup cocok bagi kalian. Lalu untuk tema historis dan filosofis yang menarik tentang ambisi, etika, dan dampak inovasi teknologi. Lalu untuk filmnya sendiri menurut saya lebih fokus dan rapi, membuat alur lebih mudah diikuti, sementara nilai edukatifnya memberi wawasan tentang sejarah dan perkembangan dunia listrik dan tokoh-tokoh ilmuwan dunia. Jadi di sini tidak hanya belajar mengenai listrik-listrik, tapi di sini kita juga mengetahui bagaimana kita tahu antara konflik sejarah antara Thomas Alva Edison dengan Nikola Tesla, lalu mengenai bagaimana perkembangan mengenai teknologi bola lampu lalu listrik di seluruh dunia yang menerangi kita pada saat ini. Jadi bagi teman-teman yang suka sekali dengan film yang bertemakan sejarah lalu bertemakan teknologi, ini cukup bagus untuk ditonton untuk teman-teman. Setelah kelebihan tadi, tentu saja film ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Yang pertama ada alur cerita yang kacau, terlalu terburu-buru dan melompat-lompat atau sulit diikuti. Yang kedua ada karakter dangkal, tokoh-tokoh jenius seperti Edison, Westinghouse, dan Tesla tidak dikembangkan dengan baik. Yang ketiga ada gaya visual yang berlebihan, sudut kamera aneh dan editing cepat yang justru mengganggu. Yang keempat, gagal jelaskan konflik. Penjelasan teknis perang pada arus AC versus DC tidak jelas bagi penonton awam. Yang kelima, masalah produksi. Histori panjang dan campur tangan studio yang membuat film jadi tidak fokus. Nah, itu dia berbagai kekurangan dari film ini. Bagi teman-teman yang masih penasaran mengenai film ini, teman-teman bisa mencari film Current War di kolom pencarian browser kalian. Nah, kali ini kita akan membahas teori AC/DC pada film Current War ini. Yang pertama yaitu arus arah atau DC atau direct current. Ciri-ciri teori DC: tegangan dan arusnya konstan, cocok untuk perangkat elektronik kecil seperti baterai, lampu pijar, atau sistem kontrol. Namun, karena tidak efisien untuk jarak jauh, karena energi banyak hilang sebagai panas saat melewati kabel panjang. Sulit menaikkan atau menurunkan tegangan tanpa alat tambahan yang rumit. Nah, di dalam film ini, Edison bersikeras mempertahankan sistem DC karena ia sudah menginvestasikan banyak waktu dan uang dalam teknologi itu. Ia percaya DC lebih aman dan terkendali, meskipun biayanya mahal dan sulit menjangkau daerah jauh. Yang kedua ada arus bolak-balik atau AC, atau biasa disebut alternating current. Ciri-ciri teori AC yaitu tegangan dapat naik dan turun dengan mudah menggunakan transformator. Efisien untuk transmisi jarak jauh karena dapat dinaikkan tegangannya agar rugi dayanya kecil, lalu diturunkan lagi di dekat pengguna. Digunakan secara luas di seluruh dunia hingga sekarang. Nah, di dalam film ini, Tesla menunjukkan bahwa dengan AC, listrik bisa disalurkan ke seluruh kota dengan lebih hemat dan efisien. Westinghouse membantu Tesla mengembangkan sistem ini untuk melawan dominasi DC milik Edison. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori yang ada di dalam film The Current War yang akan kita kaitkan dengan dunia otomasi atau yang berkaitan dengan jurusan saya. Yaitu pada film The Current War kita bisa melihat teori mengenai AC/DC. Bagaimana sih kaitannya? Semisal yang pertama, pada sumber dan distribusi energi. Pada film, Edison mengusung arus searah atau DC, sementara Tesla mengusung arus bolak-balik atau AC yang lebih efisien untuk jarak jauh. Nah, pada dunia otomasi, sistem otomasi modern seperti pabrik, robot, PLC, IoT industri bergantung pada kestabilan pasokan energi.
Sebagian besar mesin menggunakan AC dari jaringan listrik, namun banyak controller sensor dan aktuator menggunakan DC. Hasil konversi dari AC ke DC. Contoh penerapannya, AC dipakai untuk transmisi daya dan DC untuk sistem kendali presisi. Yang kedua, itu ada transformasi energi dan efisiensi. Pada film, Tesla memperkenalkan trafo untuk menaikkan dan menurunkan tegangan AC, sehingga distribusi menjadi lebih efisien. Nah, untuk penerapan pada dunia otomasi, prinsip transformasi energi penting dalam menghemat daya dan menyesuaikan kebutuhan mesin. Misalnya, inverter untuk motor listrik, konverter daya pada robot, hingga penggunaan trafo distribusi di jalur produksi. Yang ketiga yaitu ada inovasi teknologi dan standarisasi. Pada film, perang arus bukan sekedar soal sains, tapi juga tentang siapa yang mampu membuat teknologi praktis, aman, dan dapat diterima masyarakat. Pada dunia otomasi, sama halnya teknologi otomasi harus distandarisasi agar semua perangkat seperti sensor, PLC, HMI, dan robot bisa saling berkomunikasi. Protokol seperti Modbus, Profibus, Optisi UA, MQTT lahir untuk mengatasi perang standar di industri. Mirip perang AC dengan DC, hanya saja di otomasi adalah perang protokol dan sistem kontrol. Oke, yang terakhir saya akan memberikan saran singkat mengenai film The Current War, yaitu pada film The Current War bisa menjadi film sejarah ilmiah yang lebih menggugah bila memperdalam karakter, menata alur yang fokus, menjelaskan sains dengan cara yang menarik, dan memperkuat emosi di balik persaingan besar film tersebut. Oke teman-teman, tadi itu adalah review kami tentang film The Current War. Oke, jadi sudah semua yang kita review dari mulai alurnya, lalu kelebihan dan kekurangannya, lalu saran untuk perbaikannya, lalu berkaitan dengan teori AC/DC, lalu kita juga membahas tentang teori yang berada dalam film The Current War tentang dunia otomasi yang kita berdua gunakan untuk jurusan kami. Jadi cukup sekian untuk review singkat dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.